Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal yang ada di LKS halaman 8 yang sudah kalian kerjakan pada pertemuan selanjutnya. Meskipun ini latihan soal dan sudah kita bahas satu persatu oleh personilnya, tapi ini video pembahasannya ya. Baik, kita langsung saja ke pembahasan soal nomor pertama. Nomor 1, tuliskan bentuk notasi sigma dari soal berikut. Nah, untuk yang nomor 1, A dan B diperhatikan. Gini ya, untuk yang A, 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13. Berarti kan 5 ke 7 plus 2, 7 ke 9 plus 2, 9 ke 11 plus 2, 11 ke 13 plus 2. Karena ini tidak ada aturan batas bawahnya harus berapa, maka secara otomatis batas bawahnya adalah 1. Sampai dengan dihitung ada berapa suku di situ. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai dengan 5. Maka batas atasnya adalah 5. Karena ada 5 suku. Nah, ini di sini itu adalah rumus umum dari barisan tersebut. Karena ini plus 2, plus 2, plus 2, plus 2, bedanya itu teratur, maka bisa kamu cari dengan menggunakan deret aritmatika. Atau kenapa menggunakan deret aritmatika? Karena kalian sudah mempelajarinya waktu kelas SMP dulu, barisan dan deret aritmatika geometri. Dengan aturan yang teratur seperti ini, maka UN sama dengan A plus N-1 kali beda. A-nya adalah 5, N-1 kali bedanya 2, maka 5 ditambah ini dikalikan 2N plus 2 menjadi 2N plus 3. Maka di sini menjadi 2N plus 3. Bukan 2N ya, harusnya 2K. Ini itu penulisannya yang kurang tepat. Kalau K sama dengan 1, maka di situ harusnya 2K plus 3. Mengikuti, bukan N. Nanti kamu tidak bingung. Untuk yang B, ini secara default ya, berarti karena tidak ada batas bawah batas atas aturannya, maka batas bawahnya pasti adalah 1. Maka K sama dengan 1 sampai dengan 6, karena ada 6 suku. Nah, 0 tambah 1 per 4 tambah 2 per 5 tambah 3 per 6 dan seterusnya sampai 5 per 8. Perhatikan urutan pada pembilang dan penyebutnya. Jadi polanya pada pembilang dan penyebut. Untuk yang pembilang berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sementara untuk yang penyebut itu berarti kan 4, 5, 6, 7, 8. Berarti secara otomatis di sini adalah 3. Sebelum 4 adalah 3. Urutannya kan 4, 5. Maka karena K yang pertama itu adalah 1, maka 03 ini harus mengandung unsur 1, mengandung angka 1. Ini kan 0 per 3 kan? Berarti harus mengandung unsur 1 karena K sama dengan 1, suku awalnya atau yang pertama itu 1. Maka 1 tambah 2 nyebut dan pembilangnya 1 dimin 1 0 kan. Kemudian 1 per 4. Nah,
notasi sigma itu kan aturannya harus urut dari 1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka di sini berarti 2 tambah 2. Supaya 1 berarti 2 dikurangi 1. Selanjutnya 2 per 5 berarti harus 3 plus 2, 3 dikurangi 1 sampai dengan 5 per 8 sama dengan berarti kan 6 ditambah 2 kemudian 6 dikurangi 1. Nah 6 ini kan sesuai dengan batas atasnya yaitu 6 ini. Maka bisa kamu tarik kesimpulan secara umum K kalau misalnya dimulai dari K sama dengan 1 maka K min 1 per K plus 2 itu notasi sigmanya, itu nomor 1. Selanjutnya tentukan nilai dari sigma P sama dengan 2 sampai dengan 5 untuk P kuadrat dikurangi 2P ditambah 1. Kalau seperti ini berarti kamu tinggal mensubstitusikan nilai P dari P sama dengan 2 sampai dengan P sama dengan 5 ke dalam P kuadrat min 2P ditambah 1. Maka P sama dengan 2 akan menjadi 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 ditambah 1. Kemudian P sama dengan 3 jadinya 3 kuadrat min 2 kali 3 ditambah 1. P sama dengan 4 berarti kan 4 kuadrat min 2 kali 4 ditambah 1. P sama dengan 5 maka menjadi 5 kuadrat min 2 kali 5 ditambah 1 sama dengan ini kamu cari hasilnya. Kalau saya keliru mohon maaf ya. Berarti kan 1 4 terus 9 ini berarti 16. Tinggal kamu jumlahkan karena notasi sigma itu pada intinya adalah jumlahan. Maka notasi sigma dari P sama dengan 2 sampai dengan 5 untuk P kuadrat min 2P ditambah 1 itu sama dengan 30. Nomor selanjutnya, tentukan nilai dari sigma K sama dengan 1 sampai dengan 3 untuk 6K kuadrat ditambah sigma dari K ditambah K sama dengan 4 sampai 6 untuk 6K kuadrat juga. Caranya sama seperti nomor 2, tinggal kamu substitusikan. Kamu bisa mencari masing-masing suku, baru kamu tambahkan, atau karena ini sama-sama 6K kuadrat, kita untuk kedua sukunya hanya beda batas bawahnya, tapi dicek batas bawahnya ternyata melanjutkan, maka bisa kamu menggunakan sifat menjadi sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan 6 untuk 6K kuadrat. Ini saya menggunakan per suku ya. Jadi untuk suku yang pertama kamu cari dulu nilainya berapa. Untuk suku yang kedua kamu cari dulu nilainya berapa. Suku yang kedua maksudnya sigma dari K sama dengan 4 sampai dengan 6 untuk 6K kuadrat. Kamu cari sendiri. Berarti ini adalah 6 kali 4 kuadrat 96. 6 kali 5 kuadrat itu berarti 150 dan 6 kali 6 kuadrat itu adalah 216. Nah, tinggal kamu jumlahkan. Hasilnya adalah 546. Nah, coba kamu cross check apakah benar kalau kamu
menambahkan menggunakan sigma yang dari batas 1 sampai 6 untuk 6K kuadrat. Nah, selanjutnya ubahlah bentuk berikut menjadi sigma dengan batas bawah 3. Nah, karena ini mengubah batas bawahnya berubah menjadi 3, maka dari K sama dengan 1, kamu harus rubah menjadi K sama dengan 3. Bagaimana caranya? Dari 1 ke 3 itu harusnya diapakan? Berarti kan ditambahkan dengan 2. Ya kan? Kalau batas bawahnya berubah jadi 3 dengan menambahkan 2, maka batas atasnya juga akan bertambah 2. Dan secara otomatis untuk K-nya juga nanti akan K plus 2. Karena K awalnya 1 berubah jadi K sama dengan 3, maka K yang terakhir K sama dengan 3 itu berarti kan K awal ditambah dengan 1. Ditambah dengan 2. Ini definisinya secara tulisannya begini. Ini hanya untuk pengingat kamu saja, biar kamu tidak bingung maksudnya. Ada KA, K awal, kayak gitu, KT itu K terakhir. Maka K1 ini kamu harus rubah jadi K sama dengan 3, maka batas atasnya juga akan ditambah dengan 2. Nah, dalam K kuadrat 2K kuadrat min 3K plus 2 itu berarti kamu juga harus merubah K kuadrat dan K-nya itu ke dalam K plus 2 karena kita sudah merubah batasnya. Ini kan untuk 3K kuadrat min 2K kuadrat min 3K plus 2 itu kan untuk yang K sama dengan 1. Kalau kita merubah ditambah 2, maka K-nya juga harus ditambahkan dengan 2. Maka akan menjadi, nah, batas bawahnya itu dari 3 sampai dengan 6 plus 2. Nanti untuk 2 dikalikan dengan K plus 2 dikuadratkan ditambah 3 kali K plus 2. Ini kalian kali-kalikan. Kalau masih bingung pengkuadratan K plus 2 dikuadratkan, berarti artinya K plus 2 dikali K plus 2. Nanti ketemunya begitu. Seperti yang ada di layar. Maka batasnya, notasi sigmanya setelah berubah menjadi notasi sigma dari K sama dengan 3 sampai dengan 8 untuk K 2K kuadrat ditambah dengan 8K ditambah dengan 4 dikurangi 3K plus min 6 plus 2. Kumpulkan yang sejenis, operasikan yang sejenis, maka akan menjadi notasi sigma untuk dari K sama dengan 3 sampai dengan 8 sama dengan untuk K 2K kuadrat ditambah 5K plus 2. Kurang lebih seperti itu untuk pembahasan soalnya. Nah, video kali ini cukup sampai di sini. Kalau ada yang masih bingung, silahkan boleh tanyakan di kolom komentar atau melalui grup WA kita masing-masing. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.